itu, Des. Sudah, Mohon slide. Prof. Oh, saya belum keluar ya. Saya belum keluar ya. Slide kedua ya, Prof. Ya, slide ini pendahuluan baru ya. Sudah yang gambar, Prof. Ya, baik. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, di bidang kesehatan, sekali lagi Pak Edi, memang saya bukan ingin mengatakan kita berbeda, tapi memang adanya target-target SDGs yang harus dicapai pada tahun 2030, dan ini akan menjadi strategi kita. Kenapa dulu juga Lampetikes segera didorong untuk bisa dilahirkan, ya. Kita tahu semua bahwa lam-lam yang lain juga sekarang sudah hampir saja melaksanakan operasional dan sudah lahir. Sudah ada mungkin 6 lam lain yang sudah lahir dan kami ikut di dalam tim bersama-sama dengan mereka. Undang-Undang 1212 itu menekankan pentingnya SPME ini, dan disitulah juga dari luar World Bank juga mendorong, WHO mendorong bahwa kesehatan ini harus didorong karena masalah kesejahteraan kesehatan yang hubungan dengan SDGs itu bisa dilaksanakan di negara-negara yang terutama developing countries. Sehingga keluarlah Undang-Undang 1212, lalu ada Medical Education Act, ada Undang-Undang Kedokteran, ada Undang-Undang untuk tenaga kesehatan. Nah, semua ini adalah dalam dorongan, sebenarnya saya lihat dorongan dari WHO. Karena Indonesia negara besar dengan hampir 300 juta orang, dan angka penyakitnya masih tinggi, angka kematian ibu masih tinggi, angka kematian bayi juga tinggi, angka hal-hal lingkungan, terus stunting kita masih hampir baru mendekati 27%, 30%. Banyak kali hal yang harus kita perbaiki menurut mereka. Disinilah WHO lalu mengundang saya, insya Allah 2 kali, yaitu pertama di Bangkok regional, kemudian di pusat juga yang di mana Pak Lincoln saya ke Istanbul itu untuk ikuti itu, untuk memberikan laporan di dalam report, karena mereka menekankan untuk dunia nih bahwa Indonesia jadi model yang bisa diikuti untuk negara-negara developing countries. Nah, ini yang saya anggap penting diketahui bahwa tugas kami ini sekarang bukan saja tingkat nasional, tapi terpaksa harus tingkat internasional karena membawa nama Indonesia yang ada pengakuan. Nah, di sanalah professional social society itu bekerja waktu itu, ya memang cukup berat, tetapi semua kita ini bersatu-satu bersama, karena tidak mungkin kita lepas tangan dengan standar yang dulu. Kita harus meningkat terus. Nah, itulah selain WFMA, World Federation untuk FK, tapi kita juga meminta untuk di-recognize oleh lembaga internasional lain, ya, APQN, Asian Pacific Quality Network, dan mendapatkan APQR, sudah dapat juga kita. Dan sekarang kita juga ingin dinilai juga oleh ISO, dan sudah dapatkan juga oleh ISO. Kenapa? Karena kita lembaga yang sudah diakui internasional. Dan ini merupakan satu kerja yang menurut saya dari teman-teman di Lampetikes cukup berat. Tetapi risiko itu memang semuanya atas bantuan Bapak Ibu sekalian, atas customer semua atau member semua, kami dibantu. Jadi global demand itu yang kami didorong supaya Indonesia menjadi model, tapi Indonesia jangan tertidur, ya kan? Dan itu akan menolong community, karena ini adalah suatu pelayanan, karena dengan kualitas yang bagus dalam pendidikan, tentunya pelayanan kesehatan kita harapkan lebih baik di kemudian hari. Lalu tentunya untuk government ini merupakan sesuatu prestasi. Jadi terjadinya adalah kerjasama interprofesionalisasi, collaboration sekarang ini sudah terbentuk. Kami rapat tiap bulan, sehingga saya sangat bangga sekali melihat pada COVID ini, maka teman-teman dari OPI, baik itu ID, ya, PPNI, ya, AIPKI, terus seluruhnya kesehatan itu bersama-sama memberikan tanggapan-tanggapan terhadap peristiwa yang terjadi saat ini mengenai COVID, karena terjadilah saya rasa mulai adanya tidak interprofesionalisasi, tidak masing-masing dokter mau sendiri, mau perawat sendiri, mau ini semua sudah sama-sama. Nah, inilah yang menjadi harapan. Slide berikutnya.
Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau dilihat akreditasi ini memang sesuatu yang sebenarnya biasa, tidak ada apa-apanya, cuman sesuatu yang penilaian, tapi penilaian itu harus berstandar dan nilai. Apa yang dinilai sebenarnya? Itu standar yang dari profesi. Kalau seorang dokter harus melakukan kegiatan-kegiatan dengan benar, ya kan, dan profesional, maka seluruh dokter di Indonesia harus sama. Dan harus sama juga dengan dokter-dokter di luar negeri, masuk di Afrika dan di negara-negara ya sekarang masih kurang baik Amerika Selatan. Jadi kita sedang berkompetisi untuk memperlihatkan hasil kita itu akan bagus dan kita bisa mengirim mereka ke luar negeri. Masih ingat bahwa beberapa tahun yang lalu itu baik tenaga kesehatan kita dipulangkan dari luar negeri karena mereka belum mendapatkan akreditasi. Alhamdulillah sekarang dari 2.950 pada tahun 2024 target dari dalam PTKes, kami telah melakukan akreditasi pada 3.050, lebih daripada target karena banyaknya yang baru-baru juga, dari total 3.500 yang kami sudah berikan SK, dan sekarang jumlah prodi kesehatan itu ada kurang lebih 4.500. Jadi kenaikan itu cukup besar, termasuk juga mungkin dari Muhammadiyah. Tapi sekali lagi, kami hanya melakukan tentunya penilaian dan mendorong pembinaan supaya mereka, ini saya coba lihat. Saya menekankan lagi Pak Lincoln Pak Edi bahwa Pak Nizam meminta pada kita bahwa lembaga akreditasi itu diminta untuk membina prodi-prodi yang memang masih kurang. Membina dalam arti kata bukan melakukan bantuan-bantuan untuk hanya sekedar menaikkan nilai, tapi betul-betul mengembangkan sistem pendidikan lebih bagus, menambah kesempatan mahasiswa itu belajar dengan lebih bagus, dengan fasilitas lebih bagus. Nah, pendekatan-pendekatan itulah yang kita gunakan. Sekarang sistem di kita dulu online dan offline itu masih dilaksanakan. Online untuk semua program-program registrasi sampai penilaian oleh assessors, lalu offline itu harus melakukan tentunya penilaian di lapangan. Nah, inilah kami ikuti peraturan-peraturan yang ada, termasuk tadi peraturan yang lalu, yang 32/2016, lalu sekarang 5/2020, dan juga ada 1 ban. Nah, kami tetap menggunakan itu sebagai pegangan, dengan pemikiran bahwa kita harus melakukan proses yang sebaik-baiknya. Slide berikutnya. Mohon slide, ya. Jadi kami sebenarnya Pak Edi, Pak Lincoln, kita ini sebenarnya baru 5 tahun, ya, baru selesaikan standar yang 5 tahun ini, itu selesai tanggal 30 Desember. Kita baru, bukan bersenang, tapi kita baru alhamdulillah ini tercapai target dari pemerintah, ada 2.950 pada 2014 yang belum terakreditasi, telah kita akreditasi. Kita buktikan kita bisa, sehingga ini pengakuan dari luar negeri. Nah, kita baru memasuki 9 kriteria baru yang memang oleh BAN diharuskan kita pindah ke 9 kriteria baru. Nah, 9 kriteria ini memang tidak terlalu jauh dengan 7 standar, sebenarnya tinggal menambah beberapa komponen. Tetapi pada waktu kita membuat ini, tentunya membuat semuanya itu adalah yang spesialistik, spesifik. Tidak bisa spesialis, misalnya saja spesialis disamakan spesialis non-medik, spesialis medik, semua sama. Nah, ini beda, mohon maaf Pak, ini bedanya dengan BAN. BAN itu lebih baik generiknya. Kalau kita harus spesifik, karena profesi, tentunya profesi insinyur, profesi akuntan, itu tentunya juga harus mempunyai standar yang berbeda. Nah, kita baru selesai pada Desember yang lalu itu, hampir 2 tahun menyiapkan instrumen sebanyak 182 instrumen spesifik untuk kesehatan. 182 Pak, bayangkan, satu instrumen itu lebih, ya, dulu dengan kegiatan kita itu hampir 800 juta satu, harus melakukan visitasi, harus melakukan uji coba, segala macam. Kami coba bisa tekan di bawah 500 juta kira lebih, tapi bayangkan 189. Nah, kami baru selesai 137, sorry. Dan itu sudah disetujui oleh BAN Pak. Jadi apa yang kita buat oleh seluruh tim kita itu, ada tim OP, tim AIP, ada tim ahli sistem, ada tim
kita baru menyelesaikan itu 132. Artinya